Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah Geografi Kota pada hari ini dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Oke, selanjutnya saya perkenalan dulu ya, untuk memperkenalkan diri saya. Mungkin di antara kalian ada yang belum begitu mengenal saya. Ini saya, nama saya Muhammad Iqbal Fikram Sunaria. Saya sekolah dari SD sampai SMA di Lampung. Oke, kemudian saya lanjutkan kuliah saya di Geografi Universitas Gadjah Mada S1 dan S2. Untuk S1-nya di Geografi dan Ilmu Lingkungan, lulus tahun 2013. Skripsi saya tentang analisis kerawanan kebakaran lahan di Taman Nasional Waikambas, Provinsi Lampung. Kemudian saya lanjutkan di S2 di Ilmu Lingkungan, lulus tahun 2018 di UGM juga, dengan tesis dengan judul analisis daya dukung lingkungan Kota Jogja. Kemudian di Magister Perencanaan Kota dan Daerah, lulus tahun 2019 kemarin, dengan judul tesis saya evaluasi program pembangunan kesehatan lingkungan Kota Yogyakarta. Untuk kalian saya yang pertama adalah perencanaan wilayah, kemudian analisis lingkungan, klimatologi khususnya untuk kebakaran lahan dan hidrologi. Nah, jadi silahkan apabila di antara kalian ada yang ingin bertemu dengan saya, ingin berdiskusikan mengenai penelitian, hibah, penelitian, atau misalnya mau PKM tentang penelitian, monggo silahkan. Untuk utamanya kalian saya ini, tetapi di luar dari itu monggo silakan, saya masih terbuka bagi siapapun yang ingin menemui saya di ruangan ataupun via email atau WA jika ingin mendiskusikan penelitian ataupun yang lain. Monggo silakan, apapun itu boleh ketemu saya untuk berdiskusi jika kalian membutuhkan dosen yang perlu kalian tanyai untuk mulai diskusi, baik itu perkuliahan ataupun materi-materi kuliah yang pernah saya sampaikan. Oke, itu untuk pengenalan dari saya. Jadi jangan jangan takut untuk menemui saya. Jika saya tidak ada di ruangan, boleh janjian dulu via WA di nomor handphone saya, atau langsung saja temui saya apabila saya sedang tidak ada kesibukan. Monggo silakan temui saya untuk bertanya apapun. Untuk kontrak belajar, karena sampai saat ini UMS masih kuliah secara online, maka perkuliahan kita lakukan secara online untuk semester ini. Ya, walaupun nanti mungkin akan ada pemberitahuan apakah kuliah sudah dilakukan offline ataupun tidak, tetapi untuk sementara ini kuliah masih dilakukan secara online. Nah, untuk kuliah ini karena dilakukan secara online, maka saya ingin sama seperti walaupun offline, tatap muka langsung, saya ingin kalian dapat melakukan kuliah secara mandiri, proaktif, dan penuh kesadaran. Oke? Karena kuliahnya online, kalian sendiri yang mengatur waktu. Kapan ikut kuliah, kapan kalian harus membantu orang tua, kapan kalian dapat melakukan kegiatan-kegiatan lain yang perlu kalian lakukan, oke, sehari-harinya. Tapi sekali lagi, kalian mahasiswa, tugas utamanya selain beribadah dan membantu orang tua, tugas utamanya adalah kuliah. Jadi silakan diatur waktunya. Jadi kalian harus mandiri karena kalian sudah dewasa. Itu untuk yang pertama. Yang kedua adalah tugas dikumpulkan tepat waktu. Nanti akan ada tugas dari saya. Nah, nanti yang harus saya kumpulkan dalam tenggat waktu tertentu. Tenang saja, waktunya tidak sehari 2 hari, tetapi nanti waktunya jedanya akan panjang. Jadi lebih cepat lebih baik untuk dikerjakan karena saya tidak menerima penyusulan tugas. Oke? Karena banyak di antara kalian yang ketika nilai keluar menanyakan ternyata kan tidak mengumpulkan tugas, terus kalian meminta keringanan untuk dapat mengumpulkan tugas. Kalau dengan saya tidak akan menerima itu, ya. Nah, yang kedua adalah pastikan kalian bergabung dengan kelas, oke, kelas psikologi yang sesuai dengan yang ada di KRS, karena itu akan membantu sekali bagi dosen untuk memasukkan nilai kalian dan juga membantu kalian agar kalian tidak mendapatkan nilai yang jelek. Oke, akibat nilai jeleknya karena hasil pekerjaan kalian tidak terekam oleh dosennya. Oke, jadi itu ya. Disarankan kumpulkan tugas tepat waktu dan di kelas yang sesuai dengan KRS kalian. Selanjutnya, penilaian saya lakukan secara objektif. Ya, kalau bagi yang sudah pernah ketemu saya, yang saya ajar, saya akan lakukan penilaian secara objektif. Saya tidak melihat siapa kalian, tidak melihat
siapa orang tua kalian, tidak melihat apa posisi kalian di kampus, misalnya ketua BEM atau apapun itu, saya tidak melihat itu semua, saya akan nilai secara objektif. Nah, kuliahnya ini karena sana online, maka objektif saya lihat dari keaktifan kalian berdiskusi di kelas, itu yang pertama, kemudian tugas-tugas kalian, dan yang paling penting adalah UTS ataupun UAS. Nah, selanjutnya pelagi dalam bentuk apapun nilai akhirnya D. Jika ujian dan tugas itu nilai tugas dan ujian ikut. Tapi jika tidak, maka nilai akhirnya adalah E. Oke. Kalian sekali lagi, kalian itu sudah dewasa, kalian itu sudah sangat mudah di dunia yang sangat modern ini. Kalian dengan mudah bisa mencari apapun di internet, bisa mencari jawaban apapun di internet, maka silakan cari jawaban itu dengan sebaik-baiknya dan jangan hanya copy paste dari internet atau hanya translate dari internet. Oke, cari datanya, cari jawabannya, kemudian olah sesuai dengan jawaban yang kalian inginkan. Oke, itu ya. Ini untuk kontrak belajar. Untuk kuliah geografi kota ini yang mengajar ada 2, saya dan Bu Umrotun, ya. Walaupun mungkin di KRS kalian ada yang 3 kelas dengan Bu Umrotun, 2 kelas dengan saya, tetapi dalam implementasi kuliahnya, saya akan mengajar semua kelas dari awal kuliah sampai UTS. Kemudian dilanjutkan oleh Bu Umrotun dari setelah UTS hingga UAS. Nah, jadi nilai saya 50%, nilai Bu Umrotun 50%. Oke. Nah, kalau kalian ingin mendapatkan nilai A, maka kalian harus optimal ketika kuliah dengan saya dan juga dengan kuliah Bu Umrotun. Oke, jadi jangan berharap kalian dapat nilai bagus, nilai B, ataupun nilai A jika kalian hanya mengikuti kuliah Bu Umrotun secara optimal tetapi kuliah saya males-malesan. Tidak mengerjakan tugas, mengerjakan UTS tapi plagiat, hanya copy paste. Oke, kalian tidak akan pernah bisa lebih dari nilai C. Oke, karena kalian cuma bagus di Bu Umrotun. Dengan saya tidak. Apalagi kalau kalian plagiat, maka nilai kalian, nilai kalian malah bisa jadi hanya D atau bisa jadi E. Oke, ya. Jadi yang mengajar saya dan Bu Umrotun, saya mengajar semua kelas. Oke, semua kelas dari kelas A sampai kelas E dari pertemuan pertama ini hingga UTS, sedangkan Bu Umrotun setelah UTS hingga UAS. Oke, itu. Oke, selanjutnya ini, jadi kuliah ini hanya proses kegiatan pembelajaran karena kita kuliah online semuanya akan melalui psikologi. Sementara ini kita semuanya melalui psikologi. Mungkin nanti jika ada kebijakan baru maka akan baru pindah ke open learning. Tapi sementara ini kita melakukan dengan psikologi. Nah, perkuliahan nanti akan saya lakukan melalui Zoom atau Google Meet untuk minimal ada, ya ini bukan minimal ya, perencanaan saya ada 2. Di pertemuan keempat dan ke-7 untuk mereview materi kuliah. Nah, minimal saya akan melakukannya di pertemuan ke-7. Ya, pertemuan ke-7 nanti saya akan merekap semua dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Silakan bagi kalian yang ingin menanyakan materi perkuliahannya itu seperti apa, jawabannya monggo silakan ditanyakan. Maka di pertemuan itu jika ada yang sulit atau kalau ingin berdiskusi apapun nanti kita di pertemuan ke-7. Minimal di pertemuan ke-7 1 kali kita akan melakukan dengan Zoom atau Google Meet, nanti kita lihat kondisinya. Oke, itu. Kemudian akan ada data tugas. Tugasnya itu adalah mengenai perkembangan karakteristik kota di wilayah asal. Tugas ini nanti dikumpulkan di pertemuan terakhir. Di pertemuan ke-7. Oke, jadi silakan. Dari pertemuan pertama ini, kalian bisa melihat tugasnya apa, mulai membuat jawaban dari tugas ini. Ya. Selanjutnya, di tiap kuliah, itu akan ada diskusi antar mahasiswa. Oke, setiap materi, jadi setelah materi pertama ini akan ada diskusi antar mahasiswa. Itu digunakan sebagai bukti kehadiran kalian. Kemudian, selain bukti kehadiran, itu juga menjadi parameter penilaian saya secara objektif untuk melihat apakah kalian hadir di kuliah saya dan apakah kalian aktif dalam perkuliahan saya. Semakin aktif kalian, maka saya akan dapat memberikan nilai yang lebih baik ke kalian. Oke, nah itu.
Kemudian yang terakhir ada forum diskusi dengan dosen di psikologi. Nanti setiap minggunya akan saya buat satu kuliah, akan ada satu psikologi, akan ada satu tempat untuk diskusi antara kalian dengan saya setiap minggunya. Jadi silakan nanti bisa kalian tanyakan di mana forum diskusi dengan saya itu akan saya buka selama 1 minggu. Nanti akan saya tutup, buka lagi 1 minggu lagi, 1 minggu lagi kemudian, oke? Nah itu monggo silakan apabila ada yang ingin ditanyakan, maka silakan ditanyakan di forum diskusi, atau kalau misalkan tidak mau boleh langsung ketemu saya di ruangan atau via WA atau via email. Oke. Ini kurang lebih pembahasannya, ada materi-materinya yang akan kita bahas ya. Nanti setengahnya dengan saya, setengahnya lagi dengan Bu Mrotun. Ini literaturnya. Ya, ini beberapa literatur. Kalian bisa mencari di internet dengan sangat mudah, dengan topik kota, dengan topik apapun yang berkaitan dengan kota. Tinggal searching saja di Google, kalian bisa baca itu semua, baik yang lama ataupun yang terbaru, jurnal, buku, ataupun hanya website yang bisa ditulis oleh siapapun, tetapi minimal kalian bisa membaca itu semua yang ada. Semua ini materi-materi mengenai kota, seharusnya kalian sudah dapat lebih banyak membaca di internet ya, menggunakan HP yang kalian miliki. Ini lanjutannya literatur. Nah, kita masuk ke pokok pembahasan untuk awal kuliah ini. Apa itu kota? Nah, jika ditanya apa itu kota, pasti kalian bisa menjawab. Kota itu menunjukkan suatu wilayah yang maju, Pak. Wilayah yang padat, macet, polusi, Pak. Kumuh, Pak, mungkin. Ada perumahan kumuh, Pak. Banyak gedung berjangka langit, Pak. Banyak kendaraan, dan seterusnya. Tetapi secara keilmuan, apa sih kota? Nah, sebelum itu kita lihat ini. Oke. Ini kota-kota, ya. Kota-kota identik dengan ini. Bangunan, bangunan, dan bangunan. Gedung, 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 gedung. Sedikit open space. Ya. Dari sini aja kan bisa langsung membedakan antara kota dengan desa. Kota identik dengan kemegahan, dengan bangunan-bangunan, dengan gedung-gedung, dengan aktivitas yang padat dari pagi hingga malam, atau dari pagi hingga pagi lagi. Tapi desa kebalikannya, desa lebih asri, lebih hijau, dan seterusnya. Oke, nah ini untuk awalan saja. Inilah kota. Oke, nah, seperti sekarang kalian yang mungkin yang dari desa, yang dari daerah, datang ke sini kalian bisa melihat kota, minimal kota Solo. Atau kalian sudah jalan-jalan bisa ke kota Jogja, Semarang, ya, kalian bisa melihat kota-kota itu yang dekat-dekat dengan sini. Tapi inilah kota. Kota identik dengan yang namanya kegiatan ekonomi menjadi kegiatan utama dari dalam masyarakatnya. Ini pengertian kota menurut Ali, menurut Bintaro, Witt, dan Max Weber. Oke, di sini terlihat bahwa kalau kalian ikut geografi pedesaan atau sudah mengikuti geografi pedesaan, maka di sini akan ada terlihat perbedaannya. Yang pertama, masyarakatnya heterogen. Itu kota. Kota yang pertama adalah heterogen. Heterogen apanya? Sosial ekonominya bermacam-macam. Ya, ada yang menjadi pengacara, ada yang jadi pemain bola, ada yang jadi dosen, ada yang menjadi pengusaha, ya. Ekonomi juga berbeda-beda, ada yang kaya raya, ada yang hanya pas-pasan, sederhana, ada juga yang miskin. Itu di kota, heterogen. Beda dengan desa. Nah, ini perbedaannya langsung. Desa homogen, karena secara sosial ekonomi mirip, sama. Karena kebanyakan dari penduduk desa bekerja sebagai petani. Oke, ini cara pertama, heterogen. Pertama, heterogen. Nah, yang kedua, heterogen. Kemudian coraknya materialistis. Oke, ya. Kota itu dibilang materialistis. Semua diukur dengan uang. Semua diukur dengan uang. Sesuatu berharga diukur dengan uang. Oke, berbeda dengan desa. Desa tidak semua yang diukur dengan uang.
atau bahkan uang tidak menjadi prioritas utama bagi masyarakat desa. Karena bagi mereka, kekeluargaan, kenyamanan, itu menjadi hal yang lebih penting dibandingkan dengan uang. Nah, beda dengan kota. Kota udah heterogen dan materialistis. Selain itu, penduduknya padat kan? Nah, penduduknya padat. Oke. Nah, dan yang paling mudah adalah non-agraris. Jadi ada 4 kata kunci. Kota adalah wilayah yang penduduknya padat. Cirinya penduduk padat, heterogen, sosial ekonominya materialistis, dan non-agraris. Nah, inilah kota. Ya, sini White dan Max Weber mempertegas apa yang dimaksud dengan Pitarto. Oke, nah selanjutnya. Ini menurut undang-undang. Ditambahin lagi. Nah, jadi kota itu bukan hanya wilayah yang memiliki ciri padat, non-agraris, heterogen, dan juga tadi padat, non-agraris, heterogen, oke, dan materialistis. Tidak hanya tempat itu, tetapi juga kota. Sesuatu yang disebut kota adalah pertama syaratnya menurut undang-undang lain. Karena kita tinggal di Indonesia, maka kita harus mengikuti yang namanya peraturan yang ada di Indonesia. Di mana kota adalah wilayah yang memiliki batasan administrasi. Oke, ingat, kota adalah wilayah yang memiliki batasan administratif. Ya, administratif dan diatur dalam undang-undang. Oke. Nah, jadi suatu wilayah disebut kota apabila wilayah itu memiliki batasan administratif dan diatur dalam undang-undang sebagai kota. Nah, berarti wilayah lain yang belum diatur di undang-undang sebagai kota, ya, disebut di dalam undang-undang sebagai wilayah kota, maka wilayah itu tidak bisa disebut sebagai kota. Berarti disebut apa, Pak? Bisa disebut desa, atau disebut kabupaten, atau disebut provinsi. Oke, secara administratif. Tetapi apabila sudah diatur di dalam undang-undang sebagai kota, maka ia berhak menyandang nama kota di depan nama wilayahnya. Ya. Kayak Pabelan, Gonilan. Pabelan dan Gonilan itu masih desa Pabelan dan desa Gonilan. Dia belum menjadi kota Pabelan dan kota Gonilan. Oke, belum menjadi kota Pabelan dan Gonilan. Mengapa? Karena dia belum disahkan oleh undang-undang sebagai kota. Oke, belum diatur oleh undang-undang sebagai kota. Walaupun dia sudah punya ciri-ciri kota yang 4 tadi. Sudah heterogen, sudah padat, sudah materialistis, dan sudah non-agraris. Tetapi itu semua tidak kemudian serta-merta mengubah fakta bahwa Pabelan dan Gonilan belum bisa disebut sebagai kota karena secara undang-undang belum diatur sebagai kota. Nah, ini saya hapus secara yuridis tadi. Jadi kota adalah wilayah yang dibatasi. Oke, bila dibatasi oleh batas-batas yang diatur oleh undang-undang. Oke. Nah. Dan dilanjutkan. Dan ditetapkan sebagai kota. Oke. Jadi wilayahnya, luas wilayahnya, batas wilayahnya diatur oleh undang-undang. Kota Solo batasnya seperti apa? Kota Yogyakarta batasnya seperti apa? Batas utara, timur, selatan, baratnya seperti apa? Ya, tetap. Kemudian ditambahkan, ditetapkan dan berstatus sebagai kota oleh undang-undang. Jadi bukan cuma batas. Desa punya batas, provinsi punya batas, kabupaten punya batas.
Tetapi di undang-undang ditetapkan sebagai apa? Nah, hanya yang ditetapkan sebagai kota saja di dalam undang-undang yang dapat disebut sebagai kota. Ya, jadi ini. Jadi ciri-cirinya ada 4. Ada ciri-cirinya yaitu padat, heterogen secara sosial dan ekonomi, kemudian materialistis sifatnya masyarakatnya, dan yang terakhir adalah dia non-agraris. Itu cirinya. Sedangkan secara yuridis, secara yuridis bukan hanya punya ciri-ciri, tetapi dia harus diatur di undang-undang sebagai kota. Nah itu yang bisa kita sebut sebagai kota. Makanya ada wilayah yang memiliki ciri-ciri kota, tapi dia belum disebut kota. Contohnya apa? Babelan dan Konilan. Dia sudah punya ciri-ciri kota, tapi dia tidak bisa disebut kota karena dia belum diatur undang-undang sebagai kota. Ini contoh yang saya bilang tadi. Inilah yang disebut kota. Karena kota-kota ini sudah disebutkan, sudah diatur dalam undang-undang sebagai kota. Kota Jogja, kota Banjar, kota Solo, dan kota Semarang, dan kota-kota yang lain. Semua ini disebut sebagai kota. Di dalam undang-undang. Diatur oleh undang-undang sebagai kota. Nah, inilah yang disebut dengan kota. Walaupun mungkin selain tadi saya bilang ada wilayah yang memiliki ciri-ciri kota, tetapi dia bukan kota. Dan begitu juga sebaliknya, ada kota yang belum memiliki ciri-ciri kota. Ya. Selanjutnya kita akan bicara masalah kota secara fisik morfologi. Nah, jika kita bicara morfologi, kita bicara masalah kenampakan yang ada di permukaan bumi. Nah, kota secara morfologi memiliki ciri, memiliki 3 indikator. Yaitu yang pertama, kekhasan penggunaan lahan. Yang kedua, kekhasan pola bangunan. Dan yang ketiga ada kekhasan pola jalan dan sirkulasi. Jadi ada secara morfologi, ciri fisik kota ada 3. Penggunaan lahannya, pola bangunannya, dan pola jalannya. Bagaimana? Untuk penggunaan lahannya. Penggunaan lahannya didominasi oleh penggunaan lahan non-pertanian atau penggunaan lahan terbangun. Makanya di kota itu secara morfologis jika disebut kota, maka ia harus didominasi oleh bangunan. Baik di sini kalau di sini jelaskan baik yang berupa bangunan residensial ataupun non residensial. Bangunan yang digunakan untuk penduduk, untuk hunian atau bukan non hunian. Itu yang pertama. Untuk penggunaan lahan secara morfologis. Yang kedua, pola jaringan jalan. Pola jaringan jalannya sudah kompleks, ya. Kalau di kota itu sudah kompleks. Jaringan jalannya bukan satu arah. Kalau di desa satu arah, masuk ke desa itu cuma untuk masuk dan keluar hanya di satu tempat, atau mungkin 2 tempat. Bisa lewat selatan, lewat utara misalnya, lewat timur atau barat. Tetapi kalau kota, kamu masuknya dari utara, bisa keluar lagi ke utara, atau malah kamu bisa keluar di sebelum pintu masuk kamu, dan seterusnya. Karena sudah sangat kompleks, jejaringnya kompleks. Nah, sebagai contoh, kalau kalian ini bandingkan saja kota Solo. Nah, kalian datang ke kota Solo, jaringan jalannya udah kompleks. Kalian mau kemana saja bisa lewat mana saja. Atau ke Jakarta. Kalau kalian sudah pernah ke Jakarta, pernah bawa kendaraan sendiri di Jakarta, maka kalian akan melihat jalannya begitu kompleks. Kalian mau kemana saja, kalian bisa lewat jalan mana saja. Bisa lewat jalan tikus. Jalan sempit, tidak perlu jalan utama. Nah ini yang kedua. Pola jaringan jalannya kompleks. Kemudian permukimannya kompak dan relatif lebih besar dari satuan permukiman pedesaan di sekitarnya. Ini yang secara morfologis. Jadi ada 3 secara morfologis, yaitu penggunaan lahannya didominasi oleh penggunaan lahan terbangun, pola jalannya kompleks, dan pola permukimannya, pola bangunannya
kompak dan besar. Oke, jadi jaringan jalan kompleks, pemukiman kompleks, bangunan kompleks. Nah, itulah ciri dari kota yang berbeda dengan desa. Nah, balik, mengapa kota kita pelajari? Wah, pasti sudah sangat mudah sekali menjawab ini. Mengapa kota dipelajari? Karena kota melalui fungsinya dapat menjadi barometer dari suatu negara. Barometernya apa? Suatu kota, apabila ia maju, apa ia berkembang dengan pesat, maka dapat diidentifikasi bahwa negara itu secara ekonomi, secara pembangunan sudah maju. Oke, kenapa? Fungsinya kota sebagai pusat ekonomi. Jika kota itu berkembang dengan baik, maka ekonominya berkembang dengan baik, maka dapat diasumsikan negara itu pun memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Oke, ini. Makanya apa yang dilihat? Suatu negara yang dilihat itu bukan desanya. Suatu negara dilihat dari kotanya untuk mengukur kemajuan secara ekonomi. Nah, ingat ya, khususnya ekonomi. Kalau ekonomi yang dilihat adalah kotanya. Kota-kotanya gimana? Apakah kota-kotanya memiliki peredaran uang yang lebih baik? Uang besar? Kalau iya, maka negara itu sudah termasuk negara yang baik secara relatif. Karena dilihat dari kota yang sebagai pusat kegiatan ekonomi. Yang kedua, kota itu khas. Maka perlu pengelolaan yang berbeda dari pemerintahan kabupaten. Mengapa khas? Karena di dalam kota itu heterogen. Di dalam kota itu ada banyak sekali macam kegiatan. Oke, dari ekonomi makro hingga ekonomi mikro. Segala jenis kegiatan dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, pemerintahan semua ada di kota. Sehingga masalah di kota kompleks. Pengelolaan di kota kompleks. Beda dengan desa, desa simpel. Ya. Pengelolaannya simpel. Oke, karena tidak sekompleks kota. Oke. Masalah di desa bisa dihitung, bisa dilihat secara kasat mata. Oke, apa saja masalah desa, tapi kalau kota sulit. Sudah terlalu kompleks, maka pengelolaannya harus berbeda. Sehingga mempelajari kota itu penting. Ya, karena kota itu memiliki kondisi yang sangat kompleks. Kemudian, kota di negara maju merupakan pengembangan dari real estate yang tertata dan dirancang. Sedangkan di kota negara berkembang, daerah alami yang kemudian berkembang. Nah, kalau di negara maju, kota itu memang dari awal sudah direncanakan. Tempat, misalnya, di negara Inggris, London, itu sudah direncanakan bahwa London akan menjadi sebuah kota. Oke, sehingga perencanaan dari awal sudah sangat baik, sudah sangat tertata. Mana yang jadi pusat pemerintahan, mana pusat kegiatan ekonomi, mana tempat sekolah, tempat ini, jalan yang ada di mana, ruang terbuka hijaunya di mana, itu sudah dirancang dengan baik. Sedangkan di negara berkembang kayak di Indonesia, kota itu berkembang karena merupakan wilayah-wilayah yang menjadi kota sekarang adalah wilayah-wilayah yang dulunya sudah menjadi pusat-pusat kegiatan. Pusat-pusat kegiatan apa? Utamanya adalah pusat-pusat kegiatan yang bersifat di pelabuhan. Maka Indonesia, kota-kotanya itu kebanyakan ada di pinggir pulau, dekat laut, pinggir laut. Ya, Semarang, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta. Oke. Yang dari awal sudah menjadi daerah alami. Atau yang ada di tengah, itu merupakan wilayah-wilayah yang kotanya berkembang dari pusat kegiatan yang sebelumnya. Kayak kota Jogja, itu pusat pemerintahan keratonan, Solo keraton. Oke. Nah, itulah kota-kota yang ada di Indonesia saat ini. Kota-kota yang dari awal berkembang dari kondisi yang alami sudah menjadi pusat berkumpulnya banyak orang, berkumpulnya banyak kegiatan, kemudian berkembang menjadi kota dan kemudian disahkan menjadi kota di saat ini. Nah, karena perkembangan dari daerah yang alami, maka akan timbul banyak sekali masalah yang sangat kompleks, yang sangat dinamis, ya, yang ada di kota-kota yang ada di negara berkembang. Karena dari awal tidak direncanakan untuk menjadi sebuah kota. Nah, yang mungkin berbeda nanti apabila ibu kota baru kita jadi,
Nah, itu termasuk kota yang sudah direncanakan dari awal. Ibu kota baru Indonesia itu akan menjadi seperti apa? Karena dari awal sudah direncanakan. Selanjutnya, nah ini perbedaan kota dan desa secara kualitatif. Nah, dari sini terlihat bahwa ciri utama dari kota tadi ada 4, yaitu non-agraris, ya, heterogen secara sosial ekonomi, sedangkan di kota tadi non-agraris dan heterogen. Non-agraris secara kondisinya, dia prioritasnya bukan di bidang pertanian, tetapi desa pertanian. Kemudian di desa itu homogen, secara sosial ekonominya, pekerjaannya identik, secara sosial juga identik sama. Kota heterogen, secara sosial berbeda-beda, ekonomi juga berbeda-beda. Kemudian kepadatan penduduk yang di desa tidak padat, kota padat. Kemudian di desa itu masih kontrol sosial adat dan tradisi. Kalau di kota, nah, hukum, peraturan tulis dan bersifat Gesellschaft. Kalau di desa itu ada tradisi dan gotong royong. Kalau di kota, semuanya dari peraturan. Kalau tidak ada aturannya, nggak ada ini, sudah bebas. Sehingga masyarakatnya bersifat materialistis. Inilah beda-beda utama secara kualitatif antara desa dan kota. Pak, kalau, mungkin bertanya, Pak, kalau desa itu sudah non-agraris dan heterogen, sudah padat desanya, sudah tidak ada gotong royong, apakah dia kota? Jawabannya adalah tidak. Dia tetap desa. Tetapi desa itu memiliki ciri kota. Mengapa dia tidak bisa disebut kota? Karena dia belum disahkan dalam undang-undang. Nah, itu saja untuk materi pertemuan pertama dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.